Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar dengan tiada halangan suatu apapun, meskipun sampai hari ini belajar kita melalui daring. Meskipun daring, saya harapkan anak-anak tetap semangat ya. Tetap semangat menuntut ilmu, menggali ilmu, karena sumber ilmu itu berasal dari apa saja. Bisa dari ustadz, ustadzah, bisa dari ibu, bapak, bisa dari media online, bisa dari internet dan sebagainya. Nah, sebagai wujud rasa syukur ini, marilah kita ikrarkan bersama dengan bacaan pamit alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, untuk hari ini pelajaran kita adalah bahasa Indonesia. Di tema yang ke-6 atau pembelajaran yang ke-6 di awal semester kedua ini, kita akan membahas tentang materi teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Mari kita lihat pada tayangan berikut ini. Mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ini. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam maupun fenomena sosial. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Artinya teks ini bersifat ilmiah atau nyata ya. Nah, apa tujuan teks eksplanasi tadi? Teks eksplanasi bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa sehingga strukturnya terdapat pernyataan sebab dan akibat. Jadi tujuannya teks eksplanasi adalah menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa sehingga strukturnya terdapat pernyataan sebab dan akibat. Nah, apa ciri-ciri teks eksplanasi? Ciri-ciri teks eksplanasi itu adalah yang pertama, bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya pada hal yang dibahas. Artinya apa? Teks ini bersifat informasi nyata ya, dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya pada hal yang dibahas. Kemudian yang kedua, informasi yang dibuat berdasarkan fakta ilmiah ya, bisa dibuktikan secara keilmuan. Jadi informasi yang dibuat berdasarkan fakta yang sesungguhnya atau kejadian yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, struktur kalimatnya menggunakan kata sambung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contoh kata sambung itu apa? Ada karena, ada sebab, ada oleh, karena itu, ada oleh sebab itu, dan sehingga. Ini adalah contoh kata sambung. Nah anak-anakku semua yang saya sayangi, berikutnya, struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu terdapat pernyataan umum. Pernyataan umum ini memuat petunjuk awal tentang suatu peristiwa yang hendak dijelaskan.
Jadi pernyataan umum ini memuat petunjuk awal tentang suatu peristiwa yang hendak dijelaskan. Ini pernyataan umum. Kemudian struktur yang kedua, urutan penjelasan. Urutan penjelasan ini memaparkan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Jadi urutan penjelasan ya, runtut, ada keruntutan. Dari awal sampai akhir ini ada urutannya adalah runtut. Kemudian yang ketiga adanya simpulan. Simpulan dalam teks eksplanasi berupa pengulangan informasi penting atau kata penutup yang menandai bahwa penjelasan telah berakhir. Jadi kesimpulan itu dalam teks itu berupa pengulangan informasi penting atau kata penutup yang menandai bahwa penjelasan suatu teks itu telah selesai atau telah berakhir. Nah, anak-anak, sampai di sini ada gambaran ya, bisa dipahami ya penjelasan dari Ustaz ini. Oke. Nah, untuk memahaminya apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi, kemudian ciri-cirinya dan strukturnya ini, sekarang kita lihat contohnya di dalam tayangan berikut ini. Nah, ini ada contoh teks eksplanasi. Silahkan ini nanti ditulis di tulisnya ya, biar kalian paham. Oh, teks eksplanasi itu ternyata seperti ini. Nah, ini ilmiah ya. Contohnya, konduksi merupakan proses perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya. Jadi konduksi itu merupakan proses perpindahan kalor yang melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan partikel. Partikelnya itu adalah bendanya ya. Kemudian perpindahan kalor secara konduksi memerlukan suhu yang tinggi sehingga berlangsung lambat. Ini alinea yang kedua. Artinya, syarat terjadinya konduksi kalor pada suatu benda adalah adanya perpindahan suhu. Proses perpindahan kalor secara induksi ini secara umum terjadi pada logam atau bahan yang bersifat menghantarkan panas seperti besi, tembaga, aluminium, dan kuningan. Nah, ini contoh teks eksplanasi. Ciri-cirinya apa? Nah, cirinya satu, ini tidak mengharapkan pembaca untuk percaya, karena adalah kajian ilmiah, dari ilmiah ini. Kemudian yang kedua, ya ilmiah. Yang pertama tadi adalah tidak mengharapkan atau tidak mengharuskan pembaca itu percaya. Kemudian yang kedua, terdapat kajian ilmiah, jadi fakta ini ya. Kemudian strukturnya, ini ada kajian umum, yang alinea pertama itu adalah kajian umum. Kemudian yang alinea yang terakhir ini adalah berupa simpulan. Jadi syarat terjadinya konduksi itu adalah adanya perpindahan suhu. Dan hal ini terjadi pada konduksi ini pada umumnya terjadi pada logam atau bahan yang bersifat menghantarkan panas. Ini adalah simpulannya. Nah, silahkan materi ini dicatat, kemudian contohnya juga dicatat di buku tulis, kemudian kamu baca, kamu pelajari kembali sehingga kamu bisa memahami apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Nah, saya kira itu untuk materi bahasa Indonesia kali ini. Ustadz ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti kita lanjutkan lagi materi bahasa Indonesia di minggu depan dengan pembahasan berikutnya. Mari pertemuan hari ini kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.